Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Yang terhormat kepada Bapak Pengampu Mata Kuliah Falsafah Al-Quran, Bapak Dosen Najib Saifullah MAG, dan tak lupa kepada teman-teman seperjuangan yang saya banggakan dan juga yang dirahmati Allah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita. Serta sholawat salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapat syafaatnya di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas sedikit tentang tema yang berjudul kemuliaan dan keutamaan orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, Inna akramakum indallahi atqakum, yang artinya sesungguhnya manusia hamba Allah yang paling derajatnya tinggi di hadapan Allah ialah orang yang bertakwa. Kemuliaan seseorang tidak diukur dari hartanya yang banyak. Kemuliaan juga tidak diukur dari pangkat atau kedudukan yang tinggi. Bahkan kemuliaan seseorang juga tidak diukur dari banyaknya suatu ilmu. Akan tetapi, orang yang paling mulia dari pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu orang yang bertakwa. Dari tadi ngomongin takwa, sebenarnya apa sih takwa itu? Imtisalu li awamirillahi wasdinabu nawahihi. Takwa yaitu menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ali bin Abi Thalib berkata bahwa takwa itu dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama al-khaufu minal jalil, yaitu takut kepada Allah. Yang kedua yaitu wal amalu bitanzil, yaitu selalu melakukan ketaatan yang sesuai dengan tanzil. Apa itu tanzil? Tanzil yaitu wahyu Al-Quran dan Sunnah. Yang ketiga yaitu waridho bil qalil, yaitu ridha terhadap apa yang Allah berikan walaupun sedikit di matanya. Yang keempat yaitu istiqdarul yaumir rohil, yaitu punya persiapan untuk menghadapi hari kematian. Buah dari keimanan dan ketakwaan. Dalam Quran Surat Al-Anfal ayat 29 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yaghfir 'ankum sayyi'atikum wa yaj'alkum wallahu dzu fadlin 'azim. Artinya, hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan kepada kalian furqan dan menghapuskan segala kesalahan dan mengampuni segala dosa-dosa kalian. Dan Allah mempunyai karunia yang sangat besar. Buah dari keimanan dan ketakwaan adalah akhlak yang mulia. Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang paling beriman dan bertakwa, dan hal itu tercermin dari akhlak dan budi pekertinya. Orang yang bertakwa mendapatkan derajat yang sangat mulia, yang dijanjikan akan mendapatkan furqan, mendapatkan ampunan, dan mendapatkan suatu karunia yang sangat besar. Adapun ciri-ciri orang yang bertakwa terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 3 dan 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Artinya, mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka, dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Dapat kita pahami dari ayat di atas bahwa ciri-ciri orang yang bertakwa yaitu yang pertama, orang tersebut percaya akan hal-hal gaib seperti mempercayai adanya hari yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu hari apa? Hari kiamat. Maka kita mempercayai dan mengimani dengan sepenuh hati kita. Yang kedua yaitu orang yang mendirikan sholat. Sholat merupakan induk dari segala ibadah. Nabi Muhammad SAW memberitahukan bahwa amalan yang paling pertama nanti yang akan dihisab di hari kiamat adalah sholat. Yang ketiga yaitu orang yang menginfakkan sebagian rezekinya kepada di jalan Allah untuk membantu satu sama lain. Yang keempat yaitu orang yang beriman kepada kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Al-Quran dan juga kitab-kitab sebelumnya. Yang terakhir, yang kelima yaitu orang yang yakin adanya hari kembali, yaitu hari kiamat. Jadi kemuliaan orang-orang bertakwa sangatlah banyak, dan orang bertakwa ialah orang yang paling beruntung, karena Allah Subhanahu wa taala banyak menjanjikan suatu kebaikan yang sangat indah yang diberikan untuk orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat At-Talaq yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika amrullahi anzalahu ilaikum wa may yattaqillahu yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajran. Ya, artinya ketentuan indah itu yaitu merupakan perintah Allah yang diturunkan Allah kepada kamu. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan memperbesar pahala baginya. Jadi barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menghapus segala kesalahan-kesalahan, dosa-dosa, dan akan dilipat gandakan pahalanya. Dan barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan dikasih jalan keluar ketika sedang ada masalah. Allah juga memberikan rezeki yang tidak pernah kita duga-duga. Dan barang siapa orang yang bertakwa, maka Allah mudahkan segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Orang-orang yang bertakwa juga akan mendapatkan hadiah atau reward, yaitu berupa hadiah yang luar biasa, yang besar, yakni surga yang luas seluas langit dan bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Imran ayat 133 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Yang artinya, bersegeralah menuju ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seperti langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Inti dari pembahasan kita kali ini dapat kita pahami dan kita ulas kembali, yaitu 13 keutamaan takwa dalam ayat-ayat Al-Quran.
Yang pertama yaitu takwa adalah jalan menuju suatu hidayah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlin 'alim." Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, kami akan memberikan kepadamu furqan dan kami akan jauhkan dirimu dari kesalahan-kesalahanmu dan mengampuni segala dosa-dosamu. Dan Allah mempunyai karunia yang sangat besar. Quran Surat Al-Anfal ayat 29. Yang ketiga yaitu takwa adalah kunci ilmu, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wattaqullaha wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in 'alim." Dan bertakwalah kepada Allah. Allah mengajarimu dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 282. Yang ketiga yaitu takwa adalah cahaya yang menerangi jalan menuju jalan Allah. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 28 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasul-Nya. Niscaya Allah memberikan rahmatnya kepadamu dua bagian dan menjadikan untukmu cahaya yang dengan cahaya itu kamu dapat berjalan dan Dia mengampuni segala kesalahanmu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Quran Surat Al-Hadid ayat 28. Yang keempat yaitu amal diterima karena takwa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Sesungguhnya Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Maidah ayat 27. Mereka itu adalah orang-orang yang amalnya ikhlas untuk meraih ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, takwa merupakan pintu kemuliaan. Dengan takwa seseorang hamba menjadi orang yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisiku yaitu orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Yang keenam yaitu takwa adalah sebaik-baik bekal. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab." Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepada Allah bagi orang-orang yang berakal. Quran Surat Al-Baqarah ayat 197. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kita untuk berbekal pada pergi haji. Ketika pergi haji, bekal yang hakiki dan manfaatnya terus berlanjut dan dirasakan pemiliknya di dunia dan di akhirat, yaitu apa? Yaitu bekal takwa. Yang ketujuh yaitu kunci kemudahan rezeki yang melimpah serta pahala yang sangat besar. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran yaitu, "Wa may yattaqillahu yaj'al lahu makhraja." Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Surat At-Talaq ayat 2-3. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya suatu kemudahan dalam urusannya, yaitu dalam Quran Surat At-Talaq ayat 4. Sabda juga, "Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'adhim lahu ajran."
yaitu barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan menghapus segala kesalahan-kesalahannya dan melipat gandakan baginya pahala, yaitu dalam At-Talaq ayat 5. Yang ke-8 yaitu takwa mendapatkan barokah, yaitu jikalau sekiranya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka barokah dari langit dan di bumi, yaitu pada surat Al-A'raf ayat 96. Yang ke-9 yaitu takwa melindungi kita dari dosa-dosa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 201, sesungguhnya orang-orang bertakwa bila mereka ditimpa was-was dari setan, mereka ingat kepada Allah, maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Yang ke-10 yaitu takwa adalah kecintaan Allah dan pertolongannya kepada orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, Innallaha ma'al ladzina taqaw walladzina hum muhsinun, yang artinya sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang berbuat kebaikan, yaitu terdapat dalam Quran surat An-Nahl ayat 128. Yang ke-11 yaitu takwa menyelamatkan dari kebinasaan di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Maryam ayat 71 dan 72 yang artinya dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dan dalam keadaan berlutut. Imam Ibnu Katsir menjelaskan maksud dari ayat tadi, yaitu mengatakan bahwa seluruh umat manusia akan melintas di atas neraka, di atas jembatan yang namanya itu jembatan Shiratal Mustaqim. Orang-orang kafir semuanya itu akan jatuh ke dalamnya. Demikian juga orang yang bermaksiat akan jatuh sesuai dengan kemaksiatannya. Dalam tafsir Ibnu Katsir itu juga dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan yaitu orang mukmin yang bertakwa dari neraka sesuai dengan amal mereka, dan mereka lolos melewati jembatannya itu namanya Shiratal Mustaqim dengan kecepatan yang sangat cepat. Mereka melintasi jembatan tersebut karena kadar amalnya di dunia yang baik dan banyak. Yang ke-12 yaitu Allah memuliakan orang-orang yang bertakwa dalam Al-Quran, yaitu yauma nahsurul muttaqina ilal rahmani wa waqda. Ingatlah hari ketika kami mengumpulkan orang-orang yang takwa kepada Tuhan yang Maha Pemurah sebagai perutusan yang terhormat, yaitu dalam Quran surat Maryam ayat 85. Yang terakhir yaitu surga adalah penghuni bagi orang-orang yang bertakwa. Banyak sekali ayat yang membahas menunjukkan bahwa orang yang bertakwa itu akan menghuni surga, yaitu misalnya dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat An-Nahl ayat 30-31 yang artinya, dan itulah sebaik-baik tempat bagi orang yang bertakwa, yaitu surga Arden yang mereka masuk di dalamnya, mengalir bawahnya sungai-sungai di dalam surga, ya, yang dimana mereka mendapat segala apa yang mereka kehendaki. Demikian Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang bertakwa, yaitu berupa surga yang sangat indah. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan kita tentang berbagai persoalan terkait takwa, kemuliaan takwa, dan keutamaan takwa.
Selain itu, diharapkan juga bisa meningkatkan semangat kita untuk meraih keutamaan takwa dan meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semaksimal mungkin. Sekiranya mohon maaf jika banyak tutur kata yang salah. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.